Jika dia menjualnya sendiri, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan harga setinggi itu. Selain itu, dia tidak kekurangan uang sekarang jadi tidak perlu baginya untuk menghasilkan uang dengan menjual lukisan. Namun, adalah ide yang baik juga untuk mengembangkan sentimen Anda ketika Anda tidak ada kegiatan. Lin Fan berjalan menuju ruang belajar di lantai atas. Setelah meletakkan pelajarannya, dia kembali ke kamar tidurnya dan mandi. Nyaman. Meskipun bukan mata air panas sungguhan, tapi cukup nyaman. Hari ini Lin Fan menggunakan efek pemandu. Aku berendam selama lebih dari setengah jam dan langsung merasa segar. Lin Fan kembali ke tempat tidur dan menjelajahi ponselnya sebentar. Aku melihat jam dan sudah hampir waktunya untuk tidur. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal membuatmu sehat. Lin Fan tidak ingin merusak tubuhnya dan kemudian harus bergantung pada obat-obatan untuk menjaga. Bab 61 Aku tidak berguna. Keesokan paginya, Lin Fan membuka matanya tepat waktu. Dia duduk tegak membuka tangannya dan meregang. Dia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri, aku duduk di tempat tidur. Klik pada panel virtual system. Mata Lin Fan berbinar ketika melihat barang-barang obrak. 1 yuan untuk Ferrari LaFerrari kelas atas. 1 yuan untuk membeli jam tangan Vacheron Constantin Malta seri P30630S22G 9899. Barang obral instan pertama ternyata adalah sebuah mobil super. Lumayan, benar-benar bagus. Ferrari LaFerrari ini dihargai lebih dari 22 juta yuan dan total biayanya sekitar 30 juta yuan. Poin pentingnya adalah tidak semua orang bisa membeli Ferrari LaFerrari. Anda harus memenuhi syarat. Anda harus memiliki beberapa mobil sport Ferrari sebelum Anda dapat mengajukan permohonan untuk membelinya. Jam tangan Vacheron Constantin seri Malta P30630S22G 9899. Jam tangan Vacheron Constantin dikenal sebagai merek mewah kelas atas. Meskipun Lin Fan tidak tahu harga jam tangan ini, dia yakin itu tidak murah. Beli. Lin Fan berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu diragukan tentang ini. Hanya $2, sangat murah. Alasan apa yang membuat tidak membelinya? Lin Fan memeriksa harga jam tangan itu dan seperti yang dia duga, harga jam tangan itu mencapai 10 juta. Selamat kepada tuan rumah, Ferrari LaFerrari telah berhasil dibeli. Ferrari LaFerrari telah ditempatkan di garasi Haitian nomor 1 villa dan kunci serta informasi terkait telah ditempatkan di ruang kerja villa. Selamat kepada tuan rumah, jam tangan Vacheron Constantin seri Malta P30630S22G 9899 telah berhasil dibeli. Jam tangan Vacheron Constantin seri Malta P30630S22G 9899 dan materi terkait telah ditempatkan di ruang kerja villa. Lin Fan mendengar suara sistem dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, kekayaan saya bertambah sedikit. Sekarang kekayaan bersih Lin Fan telah mencapai lebih dari 2 miliar dan puluhan juta hanya dapat meningkatkan kekayaan bersih Lin Fan sedikit. Lin Fan berdiri, mengenakan pakaiannya, dan berjalan menuju ruang kerja. Datang ke ruang kerja. Ada 2 kotak indah dan 2 dokumen di atas meja. Lin Fan menghampiri meja dan membuka salah satu kotak. Sebuah jam tangan. Dial berbentuk barel yang dilapisi berlian sungguh mempesona. Bagus. Lin Fan mengambil jam tangan itu, memakainya, dan pas sekali. Lin Fan membuka kotak lain. Sebuah kunci mobil. Lin Fan berjalan menuruni tangga dengan kunci mobil. Datanglah ke garasi. Sekilas, aku melihat mobil sport biru menempati ruang kosong yang kemarin tidak ada. Cantik. Lin Fan berjalan mengelilingi Ferrari LaFerrari dan berseru kagum. Dia menekan kunci dengan ringan dan lampu depan mobil sport tiba-tiba menyala dan pintunya perlahan terbuka. Lin Fan langsung duduk dan segera merasakan tubuhnya terbungkus. Bagus. Nyaman. Lin Fan berseru kagum. Saat mobil dinyalakan, terdengar suara gemuruh mesin yang besar. Dengan menginjak pedal gas, mobil sport itu melesat keluar. Lin Fan meninggalkan villa dan langsung pergi ke Universitas Liu Cheng. 30 menit kemudian, Lin Fan memarkir mobil sport di tempat parkir dan berjalan menuju kafetaria. Saya pergi ke kafetaria dan memesan nampan berisi bakpao dan semangkuk bubur. Lin Fan dengan cepat menghabiskan bakpao dan bubur. Rasanya jauh lebih rendah daripada Tian Juke. Lin Fan berdiri, menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia bukan pemilih makanan, tetapi dia terbiasa makan makanan lezat, jadi dia selalu merasa bahwa makanan biasa tidak seenak itu. Dia sedang berpikir untuk meminta Tian Juke menyiapkan sarapan juga dan kemudian dia bisa pergi ke Tian Juke untuk sarapan setiap hari. Dia juga memesan 3 roti kukus lagi untuk dibawa pulang. Lin Fan kembali ke asrama dan mendapati ketiga teman sekamarnya masih tidur. Cepat bangun dan sarapan atau kamu akan terlambat untuk pelatihan militer. Lin Fan melemparkan roti kukus ke atas meja dan berbicara.
Old Four, kamu sudah kembali. Apakah kamu pergi berkencan dengan Nona Tang kemarin? Bos Zhang Ziqiang adalah orang pertama yang menjulurkan kepalanya. Cepat bangun dan makan, kata Lin Fan dengan tidak senang. Dia terlalu malas untuk menjelaskan. Si tua empat, apa yang kita makan hari ini? Kakak kedua Li Muyang duduk dan bertanya sambil mengucek matanya. Bakpao. Lin Fan mengeluarkan seragam pelatihan militernya dan bersiap untuk berganti pakaian. Kakak keempat, kamu sangat baik. Bakpao adalah favoritku. Saudara laki-laki ketiga, Wang Ziyong, melompat dari tempat tidur menepuk bahu Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Lin Fan berganti pakaian pelatihan militernya, mengeluarkan ponselnya, dan mulai bermain game. Tak lama kemudian ketiga teman sekamar itu sudah siap. Mereka berempat berjalan menuju taman bermain. Tak lama setelah mereka berempat tiba di taman bermain, instruktur datang dan memulai pelatihan militer pagi ini. Istirahat setelah beberapa hari pelatihan militer ini, semua orang menjadi lebih gelap kecuali Lin Fan. Tentu saja, Lin Fan tidak hanya tidak menjadi lebih gelap, tetapi menjadi lebih putih. Keempat tua, tabir surya macam apa yang kamu pakai? Bos Zhang Ziqiang menatap wajah Lin Fan yang bersih dan cerah dan bertanya dengan bingung. Aku tidak berguna, Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia benar-benar tidak suka menggunakan riasan dan tidak pernah menggunakannya. Old Four, ini bukan hal yang nyata bagimu. Kamu melindungi dirimu sendiri dengan polos, tetapi kamu tidak peduli tentang hidup dan mati temanmu. Lihat wajahku, sangat gelap. Aku melakukan video chat dengan ibuku kemarin tetapi dia tidak mengenaliku. Saudara kedua Li Muyang datang. Lin Fan terlalu malas untuk memperhatikan mereka berdua. Mereka menolak untuk mendengarkan penjelasannya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, Lao Zhang yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berseru. Sial, ini terlalu indah. Lao Zhang, bisakah kamu berhenti terlalu bersemangat? Apakah kamu harus begitu bersemangat hanya untuk melihat wanita cantik? Lao Wang di sebelahnya mengeluh. Siapa yang melihat kecantikan itu? Saya sedang berbicara tentang apa kamu... Lao Zhang membalas. Dia kemudian berkata dengan bersemangat, saya bergabung dengan grup pecinta mobil Liuda kemarin. Mereka semua adalah pecinta mobil. Mereka adalah orang pertama yang menemukan mobil sport pemimpin skuad Lin terakhir kali. Aku tidak menyangka mereka baru saja menemukan bahwa Liuda punya mobil sport baru. Ini gambar yang baru saja saya posting di grup. Bukankah ini indah? Lao Wang dan sekelompok orang datang. Benar saja ada gambar mobil sport indah di ponsel Lao Zhang dan mobil sport itu diparkir di tempat parkir Liuda. Ini sangat indah. Mobil ini sangat keren. Rasanya bahkan lebih indah daripada mobil sport ketua regu. Ahem. Sebuah batuk terdengar di belakang semua orang. Zhang tua menengadah pada orang yang datang dan ternyata tak lain adalah Meng Sicheng. Meng, kamu sakit. Kamu yang sakit, kata Meng Sicheng tidak senang. Kenapa kamu batuk padahal kamu tidak sakit? Zhang tua memutar matanya ke arah Meng Sicheng dan berkata. Di mana kamu melakukan? Meng Sicheng bertanya dengan ras. Kami sedang melihat supercar baru yang muncul di Liuda. Wang tua melirik Meng Sicheng dan berkata dengan emosi. Ketika Meng Sicheng mendengar apa yang Lao Wang katakan, matanya tiba-tiba berbinar. Oh, lihat mobil sport itu. Apakah kamu tahu siapa pemilik mobil sport ini? Meng Sicheng memandang semua orang. Meng tua, apa kau tahu? Zhang tua memandang Meng Sicheng yang sombong dan bertanya dengan terkejut. Bagus. Mobil sport ini milik bos saya. Wajah Meng Sicheng dipenuhi dengan senyum puas. Dia sangat senang bahwa dia telah menemukan bos yang hebat kemarin ini adalah kesuksesan dalam pamer. Bab 62 apa yang tidak bisa kamu beli? Setelah mendengar apa yang dikatakan Meng Sicheng, Lao Zhang dengan cepat bertanya siapa bosmu. Meng Sicheng berkata dengan bangga, Tuan Muda Han Wenbin adalah bos saya. Semakin banyak dia berbicara, semakin lebar senyum di wajahnya seolah-olah dia adalah bos yang hebat. Ketika semua orang mendengar Han Wenbin, mereka semua saling memandang. Lagi pula semua orang baru saja tiba di Liuda dan tidak tahu banyak tentang beberapa tokoh berpengaruh di sana. Mungkinkah Tuan Han, putra dari putra keempat Liu? Zhang tua tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap Meng Sicheng, dan bertanya dengan kaget. Ya, saya menebaknya dengan benar, tetapi sayangnya tidak ada hadiah. Meng Sicheng menjentikkan jarinya dan berkata. Dia sangat bangga dalam hatinya. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi adik laki-laki Han Wenbin. Dia sangat berterima kasih kepada sepupunya. Jika sepupunya tidak mengajaknya makan malam, bagaimana dia bisa berkesempatan bertemu Han Wenbin dan menjadi adik Han Wenbin? Dia melirik Lin Fan di sampingnya. Apa hebatnya punya mobil sport? Di masyarakat ini apa gunanya hanya punya uang? Kuncinya adalah punya koneksi. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Fan sekarang. Kemarin dia mendengar Han Wenbin akan memberi pelajaran pada Lin Fan dan saat itu ekspresi Han Wenbin menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Fan. Ya, sebagai penerus perusahaan multimiliar dolar, Han Wenbin memiliki kepercayaan diri. Han Wenbin berbeda dari mahasiswa generasi kedua lainnya. Dia mulai terlibat dalam bisnis perusahaan saat dia kuliah sebagai persiapan untuk bergabung dengan perusahaan setelah lulus.
Siapa Lin Fan? Menurut pendapat Meng Sicheng, Lin Fan hanyalah anak seorang kaya baru yang datang dari antah berantah. Dia hanya punya sedikit uang dan jauh lebih rendah daripada generasi kedua kelas atas yang sebenarnya. Zhang Tua, apakah Tuan Mudahan sangat kuat? Lao Wang memandang Lao Zhang yang wajahnya terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lao Zhang melirik Lao Wang yang seperti bayi penasaran di sampingnya dan berkata dengan desahan. Di Liuda, 4 orang yang paling berkuasa adalah 4 Tuan Muda Liuda. Apakah menurutmu Tuan Mudahan itu kuat? Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Lao Zhang, mereka juga terkejut. Pasti ada setidaknya puluhan ribu mahasiswa Universitas Liu dan di antara sekian banyak orang, 4 dari mereka diakui sebagai yang paling hebat, bukankah itu menakjubkan? Mereka tidak menyangka bahwa Meng Sicheng sebenarnya adalah adik laki-laki Han Wenbin. Mereka memandang Meng Sicheng dengan iri. Mereka tidak merendahkan Meng Sicheng hanya karena dia menjadi adik Han Wenbin. Sebaliknya, mereka sangat iri pada Meng Sicheng. Mampu memiliki hubungan dengan orang terkenal, bahkan jika Anda hanya bisa menjadi adiknya, sangat mengesankan. Lagi pula, orang-orang ini harus mencari pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi. Sebagai orang biasa tanpa latar belakang apapun, jika dia memiliki pendukung, karirnya akan lebih sedikit berputar-putar. Ketika Meng Sicheng melihat tatapan di mata semua orang, dia merasa lebih bangga dan senyum di wajahnya seperti bunga krisan yang mekar. Tiba-tiba seruan terkejut datang dari belakang Meng Sicheng. Wah, siapa orang ini? Sangat tampan. Ini semua bermerek, pasti harganya 10.000 yuan. 10.000 hanya bisa membeli sebuah lengan baju. Ini semua pakaian merek terkenal. Harganya pasti setidaknya 100.000. Ya Tuhan, ini terlalu boros. Satu set pakaian harganya 100.000 yuan. Meng Sicheng mendengar seruan semua orang dan berbalik untuk melihat ke belakang. Ketika dia melihat orang yang datang, Meng Sicheng bergegas mendekat. Tuan Han, Anda di sini. Meng Sicheng berkata dengan suara rendah dengan ekspresi menjilat di wajahnya. Orang yang datang tidak lain adalah Han Wenbin. Han Wenbin melirik Meng Sicheng dan bertanya, yang mana Lin Fan? Pak Han, dia Lin Fan. Meng Sicheng menunjuk Lin Fan yang sedang berbaring di tanah dan menatap langit dan berkata. Han Wenbin berjalan mendekat ke Lin Fan, menatapnya, dan berkata, apakah kamu Lin Fan? Lin Fan melirik Han Wenbin dan berkata dengan tenang, benar, ada apa? Dia bahkan tidak melihat Han Wenbin saat berbicara dan terus melihat ke langit. Dia bisa tahu dari nada bicara Han Wenbin bahwa dia datang untuk membuat masalah dan Lin Fan tidak akan sopan kepada orang seperti itu. Ketika Han Wenbin melihat tatapan Lin Fan, wajahnya langsung berubah muram. Tidak seorang pun di Universitas Liu berani berbicara kepadanya seperti itu, bahkan bukan 3 orang lainnya dari 4 tuan muda. Lin Fan, Tang Ruobing bukanlah seseorang yang bisa kau jangkau. Menjauhlah darinya mulai sekarang. Han Wenbin menatap Lin Fan dan berbicara dengan nada memerintah. Menurutnya, Lin Fan hanyalah anak orang kaya generasi kedua dan dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Oh, bagaimana jika aku tidak mau? Lin Fan berkata dengan tenang bahkan tanpa melihat Han Wenbin. Haha Lin Fan, jangan pikir kamu hebat hanya karena kamu punya beberapa dolar. Lihat. Han Wenbin mengeluarkan kunci mobil baru dari sakunya. Dia memandang Lin Fan dan berkata dengan bangga Ferrari Daytona SP3. 15 juta. Sebuah eksistensi yang tidak akan pernah mampu Anda beli seumur hidup Anda. Dia memasang tampang jijik di wajahnya. Bos. Seorang adik laki-laki di belakang Han Wenbin buru-buru menarik-narik pakaiannya. Mari kita bicarakan nanti, kata Han Wenbin dengan tidak senang. Apa kau tidak lihat dia sedang memberi pelajaran kepada Lin Fan? Dia harus memberitahu Lin Fan bahwa hanya dia yang pantas untuk Tang Ruobing. Untuk anak generasi kedua yang kaya seperti itu, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti pihak lain. Apa itu kekuatan? Cara paling langsung adalah menghancurkan orang dengan uang. Ini brutal dan efektif. Han Wenbin menggoyangkan kunci mobil di tangannya seolah-olah dia melihat Lin Fan panik. Aku merasa sangat bangga. Dia melihat Lin Fan masih berbaring di tanah menatap langit, menganggap kata-katanya seperti angin lalu. Dia langsung marah. Ini terlalu meremehkannya. Dia hendak melangkah maju. Saat ini bos Zhang Ziqiang memandang Han Wenbin dan berkata. Ferrari Daytona SP3 Anda mirip dengan Porsche 918 Spider milik saudara keempat. Apa yang tidak mampu dibeli oleh saudara keempat? Han Wenbin tertegun ketika mendengar perkataan Zhang Ziqiang. Bukankah itu Lamborghini? Bagaimana bisa menjadi Porsche 918 Spider? Bagaimana ini mungkin? Apakah beritanya salah? Dia menoleh untuk melihat adik laki-lakinya di belakangnya dengan tatapan bertanya di matanya. Bos, apakah kamu tidak membaca informasi terbaru tentang Lin Fan yang saya kirimkan kemarin? Adik laki-lakinya berkata dengan cepat. Han Wenbin kemudian ingat bahwa adik laki-lakinya memang memberinya salinan informasi terbaru Lin Fan tadi malam. Namun, dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Fan, jadi dia hanya membuang informasi itu begitu saja.
Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka datanya. Benar saja, entry baru ditambahkan di bawah informasi Lin Fan. Mobil terbaru Lin Fan, Porsche 918 Speeder. Dia mengangkat kepalanya dan menatap adik laki-lakinya dengan tajam. Sialan, ini hanya masalah satu kalimat, katakan saja tidak dan selesai, kenapa repot-repot dengan semua informasi itu? Sial, ini memalukan. Dia mengutuk adik laki-lakinya ini dengan kasar di dalam hatinya, dan dia bertekad untuk memberinya pelajaran ketika dia kembali. Ini sangat memalukan. Barusan saya bilang bahwa Lin Fan tidak akan mampu membeli Ferrari Daytona SP3 tetapi ternyata dia sudah membeli Porsche 918 Speeder. Wajahnya ditampar dengan suara tamparan yang keras. Dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Jika ada retakan di tanah sekarang, dia pasti ingin merangkak masuk ke dalamnya. Ini sangat memalukan. Bab 63 itu bukan milikmu, kan? Meng Sicheng melihat ekspresi Han Wenbin berubah dan bergegas mendekat. Dia tersenyum dan berkata dengan sanjungan, "Bos, bukan hal istimewa kalau Lin Fan punya mobil sport. Dia jauh lebih rendah daripada Anda, bos. Bos, Anda adalah calon pewaris perusahaan bernilai miliaran dolar dan Anda sudah mulai terlibat dalam bisnis perusahaan." Lin Fan itu apa artinya? Ketika Han Wenbin mendengar kata-kata Meng Sicheng, matanya tiba-tiba berbinar. Itu benar, dia akan segera memasuki dunia korporat dan mewarisi perusahaan bernilai multimiliar dolar. Bagaimana mungkin Lin Fan bisa dibandingkan dengannya? Tiba-tiba penuh percaya diri. Dia memandang Meng Sicheng dengan puas. Ya, anak ini memiliki pikiran yang cerdas. Dia menatap Lin Fan dengan tatapan menghina di matanya lagi. Dia penuh percaya diri. Dia tidak percaya bahwa Lin Fan akan mewarisi perusahaan bernilai multimiliar dolar. Jika dia mewarisi bisnis itu akan setara dengan mewarisi jaringan kontak yang kuat. Apa hal terpenting dalam mengembangkan sebuah perusahaan? Tentu saja itu koneksi. Jika Anda memiliki koneksi, Anda akan memiliki status. Saat itu akan ada kesenjangan besar antara Lin Fan dan dia. Percaya diri, sangat percaya diri. Pada saat ini Lao Zhang di sebelahnya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ah! Berteriak dengan keras. Brengsek Lao Zhang, apa kau sakit? Apa yang... Lao Wang yang paling dekat dengan Lao Zhang berkata dengan tidak puas. Teriakan hantu barusan sangat membuatnya takut. Dia melihat Lao Zhang dan berpikir bahwa Lao Zhang pasti sakit. Kalau tidak, mengapa dia begitu gelisah? Lao Zhang mengabaikan Lao Wang. Dia baru saja memikirkan sebuah pertanyaan. Mobil sport ini bukan milik Han Wenbin, jadi milik siapa ya? Mungkinkah itu Komandan Regulin? Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin tampaknya baginya dan dia berseru kaget. Anda tahu dia tahu dua mobil sport Lin Fan. Jika mobil sport ini juga milik Lin Fan maka Lin Fan memiliki setidaknya 3 mobil sport. Poin pentingnya adalah mobil sport ini adalah supercar yang harganya sekitar 30 juta. Seberapa kaya Lin Fan hingga mampu membeli mobil sport ini? Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Dia datang ke Lin Fan, mengerutkan bibirnya yang kering, menelan ludahnya, dan bertanya dengan gemetar. Ketua Regu Lin, Ferrari LaFerrari itu bukan milikmu, kan? Lin Fan menatap Lao Zhang dan berkata dengan tenang. Jika yang Anda maksud adalah Ferrari LaFerrari biru di tempat parkir timur. Itu milikku. Suara Lin Fan sangat datar tetapi terdengar seperti guntur di telinga Lao Zhang. Meskipun dia sudah menebaknya, dia masih terkejut ketika mendengar Lin Fan mengakuinya sendiri. Mulutnya terbuka tanpa sadar selebar seolah-olah telur bisa muat di dalamnya. Ini benar-benar mengejutkan. Lin Fan kira-kira seumuran dengan mereka, tetapi sekarang dia memiliki 3 mobil sport. Mereka mungkin tidak mampu membeli satu pun dari ini bahkan jika mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka. Tapi Lin Fan memiliki 3 di antaranya dan dia merasa bahwa Lin Fan pasti memiliki lebih dari sekadar 3 mobil sport ini. Dia memiliki keyakinan pada instingnya. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Berada di kelas yang sama dengan Lin Fan benar-benar membutuhkan hati yang kuat. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan kejutan yang Lin Fan berikan setiap hari. Ketika semua orang mendengar percakapan antara Lin Fan dan Lao Zhang, mereka tercengang. Rahang mereka ternganga karena kaget dan mata mereka membelalak. Mobil sport cantik ini ternyata milik Lin Fan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mobil sport itu akan menjadi milik Lin Fan. Lagi pula Lin Fan sudah memiliki 2 mobil sport. Intinya adalah kedua mobil sport itu sangat mahal. Mereka tersenyum pahit dalam hati. Reinkarnasi benar-benar pekerjaan teknis. Iri-iri dan tetap iri. Han Wenbin menatap Lin Fan dan bertanya dengan ragu. Apakah Ferrari LaFerrari biru itu benar-benar milikmu? Dia juga melihat mobil sport Ferrari LaFerrari berwarna biru di tempat parkir yang merupakan mobil sport yang selalu dia impikan. Tidak hanya dia, tetapi 3 putra keluarga Liu lainnya juga ingin memiliki Ferrari LaFerrari. Tetapi keluarga mereka tidak akan pernah memberi mereka begitu banyak uang untuk membeli mobil sport. Seluruh mobil itu harganya sekitar 30 juta yuan, itu 30 juta yuan bukan 3.000 yuan. 30 juta bisa membeli villa mewah di Liucheng. Bahkan jika mereka punya uang, mereka mungkin tidak bisa membuat reservasi. Kualifikasi pembelian itu telah menghentikan banyak orang.
Bahkan jika Anda memenuhi syarat untuk membeli, Anda tetap membutuhkan koneksi yang kuat untuk membuat reservasi yang berhasil. Singkatnya, ini sulit. Dia berencana untuk mengajukannya setelah dia mewarisi perusahaan bernilai multimiliar dolar. Ini hanya sebuah percobaan. Apakah Anda dapat membelinya itu soal lain? Jika Lin Fan benar-benar pemilik Ferrari LaFerrari biru itu akan sangat mengerikan. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat latar belakang Lin Fan. Dia jelas jauh lebih kuat darinya. Untungnya dia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan barusan sehingga masih ada ruang untuk meredakan situasi. Lin Fan melirik Han Wenbin tanpa mengatakan apapun. Dia mengeluarkan kunci mobil baru dari sakunya dan melambaikan tangannya. Artinya jelas, mobil itu miliknya. Ketika Han Wenbin melihat kunci mobil di tangan Lin Fan, dia langsung percaya apa yang dikatakan Lin Fan. Ferrari LaFerrari biru ini milik Lin Fan. Itu kaki yang besar dan tebal. Bagaimana bisa dia melewatkan kesempatan untuk berteman? Jika dia ingin mewarisi perusahaan bernilai multimiliar dolar, dia juga membutuhkan koneksi sendiri. Jika dia memiliki koneksi yang kuat, akan jauh lebih mudah baginya untuk mewarisi perusahaan bernilai multimiliar dolar. Adapun Tang Ruobing, dia tidak seharum seseorang dengan kaki yang tebal. Meskipun ada beberapa wanita cantik seperti Tang Ruobing, tetap ada beberapa. Dia mewarisi perusahaan bernilai multimiliar dolar dan dia akan bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Bos, saya Han Wenbin. Saya salah tadi, saya minta maaf kepada Anda. Han Wenbin melakukan apa yang dia katakan. Dia berjongkok di depan Lin Fan, tersenyum dan berbicara dengan nada menjilat. Meng Sicheng yang berdiri di sebelahnya benar-benar terpana. Dia menatap Han Wenbin dengan kaget, matanya terbuka lebar. Dia merasa sangat akrab dengan postur dan pose ini. Bukankah ini caranya memperlakukan Han Wenbin barusan? Kenapa begitu? Dia tidak mengerti mengapa Han Wenbin yang begitu agresif barusan tiba-tiba berubah. Poin pentingnya adalah Han Wenbin juga memanggil Lin Fan bos. Jika Lin Fan menjadi bos Han Wenbin, dan Han Wenbin adalah atasannya, bukankah itu berarti dia akan menjadi adik kecil Lin Fan? Dengan sebuah dentuman, dia terduduk lemas di tanah tanpa daya. Lin Fan menatap Han Wenbin di depannya dengan mata penuh kebingungan. Apa ada yang salah dengan otak anak ini? Pasti itu masalahnya, kalau tidak bagaimana bisa berubah secepat itu. Aku bukan bosmu. Lin Fan duduk dan berkata. Hei, kamu adalah bosku. Han Wenbin tersenyum pada Lin Fan menunjukkan rasa tidak tahu malunya secara ekstrim. Jika dia melewatkan kaki yang begitu besar dan tebal, dia akan pingsan di toilet sambil menangis. Dia akan melakukan apa saja untuk menjadi adik laki-laki Lin Fan. Lin Fan berdiri, dia melihat instruktur berjalan ke arahnya. Cepat keluar dari sini, kita akan melakukan pelatihan militer. Lin Fan sedikit mengerutkan kening dan berbicara. Bos, bisakah Anda memberi saya informasi kontak Anda? Aku akan mentraktirmu makan di lain hari. Han Wenbin bertanya sambil menggosok-gosokkan tangannya. Lupakan soal makan. Namun, Lin Fan tetap mengeluarkan ponselnya dan meminta Han Wenbin untuk memindai kode dan menambahkannya sebagai teman. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Meng Sicheng barusan. Pasti bukan masalah sederhana bagi Han Wenbin untuk menjadi salah satu dari 4 tuan muda Universitas Liu. Karena Han Wenbin begitu bersikeras ingin menjadi adik laki-lakinya, tidak ada salahnya menerimanya. Mungkin dia akan berguna baginya suatu hari nanti. Bab 64 kamu juga di sini untuk melamar posisi penjaga keamanan. Han Wenbin sangat senang ketika dia mendapatkan informasi kontak Lin Fan. Bos, saya duluan ya. Dia menatap Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Lin Fan melambaikan tangannya dan meminta Han Wenbin untuk pergi. Han Wenbin pergi dengan cepat karena tidak berani mengganggu pelatihan militer Lin Fan. Ketika Meng Sicheng melihat instruktur datang, dia juga berdiri, tetapi tatapan yang dia berikan pada Lin Fan sangat rumit. Bagaimana bisa dia menjadi adik kecil Lin Fan dalam sekejap mata? Dia masih tidak bisa memahaminya sekarang. Dia memutuskan untuk menjauhi Lin Fan mulai sekarang. Pelatihan militer pagi berakhir dengan cepat. Lin Fan keluar dari sekolah dan menuju Tianjuke. Dia sekarang sudah terbiasa dengan makanan Tianjuke dan masih suka makan siang dan makan malam di Tianjuke. Lin Fan menelepon manajernya Niu Baishan sebelumnya dan memintanya untuk membuat persiapan terlebih dahulu sehingga dia bisa langsung makan ketika tiba di guest house Tianju. Lin Fan tiba di Tianjuke dan menemukan Niu Baishan sudah menunggunya di luar restoran. Lin Fan berjalan menuju Niu Baishan. Ketika Niu Baishan melihat Lin Fan datang, dia bergegas menemuinya. Bos, Anda di sini. Niu Baishan berkata dengan hormat kepada Lin Fan. Jangan keluar dan tunggu aku di masa depan. Lin Fan melirik Niu Baishan dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Ya. Niu Baishan berkata dengan cepat. Karena Lin Fan berkata demikian, dia secara alami harus patuh. Bos, makanannya sudah disiapkan sesuai permintaan Anda. Lin Fan datang ke kotak tempat hidangan dan sup sudah diletakkan di atas meja. Ya, lumayan. Buat saja yang sederhana dan pastikan kamu kenyang.
Lin Fan tidak memiliki persyaratan yang terlalu tinggi. Kemewahan bukanlah karakter Lin Fan. Apa yang paling dia benci adalah pemborosan. Lin Fan pergi ke kamar mandi di dalam kotak untuk mencuci tangannya terlebih dahulu, lalu duduk dan mulai makan. Sendawa. Makanan di sini lezat. Lin Fan bersendawa. Setelah makan malam Lin Fan meninggalkan Tianjuke. Berkendara menuju gedung Liu Cheng Jinding. Pagi ini Zhu Yongkun, manajer umum gedung Liu Cheng Jinding, mengatakan dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadanya. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke sana pada siang hari. Lin Fan berkendara ke gedung Jinding dan memarkir mobilnya. Setelah turun dari mobil dan melihat gedung perkantoran mewah di depanku, rasa bangga muncul di hatiku. Gedung Jinding terletak di pusat Liu Cheng. Konon, banyak perusahaan bernilai miliaran dolar tinggal di sana, dan bahkan beberapa perusahaan bernilai puluhan miliar memiliki kantor di sini. Lin Fan mengeluarkan ponselnya dan menelepon General Manager Zhu Yongkun, bermaksud menanyakan di lantai berapa kantornya berada, tetapi tanpa diduga Zhu Yongkun ingin turun untuk menjemputnya. Lin Fan menutup telepon dan mulai melihat sekeliling. Hah! Dia menemukan beberapa orang berkumpul di arah pos keamanan. Dia sangat ingin tahu mengapa orang-orang ini berkumpul di sini pada siang hari, bukannya pergi makan. Ketika dia berjalan mendekat, dia menemukan sebuah spanduk gulung di luar pos keamanan dengan iklan lowongan di atasnya. Ternyata mereka sedang merekrut penjaga keamanan. Lin Fan bersiap untuk berbalik dan pergi. Lin Fan. Lin Fan menatap orang yang mendekat. Qin Xiao Chuan. Lin Bufan berkata dengan ragu-ragu. Ya Tuhan, ternyata benar kamu Lin Fan, aku kira aku salah mengenali orang. Qin Xiao Chuan berjalan mendekat menepuk bahu Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lin Fan berkata dengan ringan. Qin Xiao Chuan adalah teman sekelasnya di sekolah menengah pertama. Dia belum pernah bertemu dengannya sejak lulus dan hubungan mereka biasa-biasa saja. Dia juga tidak menyangka akan bertemu Qin Xiao Chuan di luar gedung Jinding. Qin Xiao Chuan tidak setinggi Lin Fan, hanya sekitar 175 meter. Dia mengenakan seragam keamanan abu-abu dan sepasang sepatu kulit hitam yang dipoles hingga mengkilap. Wajahnya masih cerah dan tubuhnya sedikit gemuk, sepertinya dia menjalani kehidupan yang baik. Lin Fan, kamu juga di sini untuk melamar posisi penjaga keamanan, kan? Biar ku beritahu meskipun kita teman sekelas lama, aku tidak bisa memberimu jalan belakang. Qin Xiao Chuan berbicara dengan benar bertingkah seperti seorang pemimpin. Kedengarannya seolah-olah dia bisa membuat Lin Fan dipekerjakan dalam hitungan menit hanya dengan mengatakan sepatah kata pun. Sudah pantas teman lama menjadi satpam di sini. Lihat mobil hitam di sana, aku membelinya dengan uang yang aku tabung setelah bekerja sebagai satpam selama 3 tahun. Dia menunjuk ke mobil pribadi hitam bernilai puluhan ribu yuan yang diparkir di tempat parkir di sebelahnya dan berkata dengan bangga. Apa gunanya belajar dengan baik? Kamu tetap harus bekerja sebagai satpam. Sekarang saya adalah kapten tim keamanan. Ketika Lin Fan mendapatkan pekerjaan itu, saya akan membiarkannya bekerja di bawah saya. Hehe, apa gunanya selalu menjadi siswa terbaik di kelas saat kamu bersekolah? Kamu masih bekerja di bawahku. Dia menatap Lin Fan dengan rasa bangga di hatinya. Dia adalah seorang pecundang di sekolah dan sangat iri pada siswa-siswa top seperti Lin Fan. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membuat Lin Fan iri, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bekerja keraslah, sisihkan uang selama beberapa tahun dan kamu akan bisa seperti saya. Dia memiliki senyum yang terus-menerus di wajahnya dan tampak sangat sombong. Sepertinya dia adalah orang yang sukses. Tidak. Lin Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak datang ke sini untuk melamar pekerjaan sebagai penjaga keamanan, dia hanya datang untuk melihat-lihat. Hanya inspeksi. Dia tidak mengungkapkan identitasnya karena itu akan membuatnya tampak sok dan sombong. Meskipun dia tahu bahwa Qin Xiao Chuan pamer, mentalitasnya telah berubah sejak dia memiliki sistem. Dia tidak perlu pamer, dia suka berbicara dengan kekuatan. Lin Fan, apakah kamu meremehkan pekerjaan keamanan di sini? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa banyak orang berusaha sebaik mungkin untuk menjadi petugas keamanan. Tidak hanya gajinya tinggi, tetapi tunjangannya juga bagus. Tahukah Anda berapa penghasilan saya sebulan sebagai ketua tim keamanan? Kamu tidak akan pernah tahu. 8.000 ditambah bonus akhir tahun saya dianggap orang sukses dengan gaji tahunan 100.000. Qin Xiao Chuan berkata dengan bangga. Dia tahu bahwa beberapa lulusan perguruan tinggi hanya berpenghasilan 3 hingga 4.000 yuan sebulan. Dengan gaji tahunan 100.000, dia bisa dianggap sebagai orang sukses kecil. Dia akhirnya bertemu dengan Lin Fan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Lin Fan pergi? Dia harus memastikan Lin Fan berhasil dalam lamarannya agar dia bisa bekerja di bawahnya. Lin Fan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Qin Xiao Chuan hendak mengatakan sesuatu yang lain. Pada saat ini seorang pria parubaya berjas keluar dari gedung. Pria parubaya itu melihat sekeliling. Setelah melihat Lin Fan, sedikit kejutan langsung muncul di wajahnya. Dia berjalan cepat menuju Lin Fan. Tuan Zhu. Lin Fan, berhenti bicara omong kosong sebentar. Apa kau lihat pria parubaya itu? Itu Presiden Zhu kita, jangan bicara sembarangan.
Aneh, apa yang Tuan Zhu lakukan di Departemen Keamanan kita? Qin Xiaochuan menyentuh kepalanya dan bergumam dengan bingung. Yang tidak dia duga adalah Zhu Yongkun justru berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Apakah Tuan Zhu di sini untuk menemui saya? Ingin memuji saya? Senyum terkejut muncul di wajahnya tanpa sadar. Dia merasa bahwa ini pasti karena kinerja baru-baru ini sehingga Zhu Yongkun akan memujinya dan bahkan mungkin mempromosikannya menjadi pemimpin pasukan. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Dia bergegas menuju Zhu Yongkun dan bersiap untuk menyapanya. Tanpa diduga, Zhu Yongkun mengabaikannya sepenuhnya seolah-olah dia tidak melihatnya dan hanya melewatinya. Zhu Yongkun datang di depan Lin Fan membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat. Bos, Anda di sini. Qin Xiaochuan tertegun ketika mendengar apa yang dikatakan Zhu Yongkun. Bab 65 Kepala Sekolah Tua mengundang Anda untuk makan malam. Zhu Yongkun datang di depan Lin Fan membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat. Bos, Anda di sini. Qin Xiaochuan tertegun ketika mendengar apa yang dikatakan Zhu Yongkun. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya membulat dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Kok bisa Lin Fan adalah bos gedung Jinding? Aku pasti sedang bermimpi. Dengan satu tamparan dia menamparnya dengan keras. Sakit sekali. Mimpi itu seharusnya sudah berakhir sekarang. Dia membuka matanya dan mendapati Lin Fan masih di depannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa semua ini bukanlah mimpi. Bukankah Lin Fan baru saja lulus dari sekolah menengah atas? Bagaimana kamu bisa menjadi bosnya? Dia tidak bisa memahaminya. Dia sangat malu saat ini. Dia baru saja mengatakan kepada Lin Fan bahwa jika Lin Fan bekerja selama beberapa tahun, dia akan menjadi seperti dirinya. Dia bahkan membual tentang gaji tahunannya sebesar 100.000. Tidak heran Lin Fan terus tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ternyata dia menganggap dirinya sebagai lelucon. Dia sangat malu hingga berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Ini sangat memalukan. Dia bahkan berpura-pura keren di depan bosnya. Ini benar-benar sesuatu. Dia melirik Lin Fan secara diam-diam. Lin Fan menoleh untuk melihat Qin Xiaochuan dan berkata sambil tersenyum, aku harus sibuk sekarang, kita bisa bicara lagi kalau ada waktu. Qin Xiaochuan mengangguk dengan cepat dan sekarang dia bahkan tidak berani mengatakan omong kosong apapun. Zhu Yongkun membawa Lin Fan dan berjalan ke gedung Jinding. Bos, apakah Anda mengenal satpam kecil itu? Zhu Yongkun menoleh untuk melihat Lin Fan dan bertanya dengan hati-hati. Lin Fan melirik Zhu Yongkun dan berkata dengan tenang, hanya teman biasa. Dia tidak menjelaskan secara detail, tetapi dia tahu Zhu Yongkun akan mengerti apa yang harus dilakukan teman biasa bukanlah teman dekat, tetapi mereka tetaplah teman dan mereka dapat saling membantu secara tepat dalam batasan yang wajar. Zhu Yongkun mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia membawa Lin Fan ke kantor mewah di lantai atas. Kantor ini selalu kosong dan secara khusus disiapkan untuk Lin Fan. Bahkan jika Lin Fan tidak datang setiap hari, ada seseorang di sini untuk membersihkan tempat itu setiap hari. Seluruh kantor ini besar dan cukup luas. Dia berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit dan bisa menghadap setengah dari Liu Cheng. Ini perasaan yang sangat menyenangkan. Lin Fan menghela napas dalam hatinya. Dia duduk di kursi kantor kulit. Bagus. Lembut. Nyaman. Zhu Yongkun membawa beberapa dokumen gedung Jinding dan mulai memperkenalkan operasional gedung Jinding. Lin Fan mengangguk terus-menerus setelah mendengarkan. Zhu Yongkun dengan cepat menyelesaikan laporan tentang situasi gedung Jinding. Lin Fan berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia ada pelatihan militer di sore hari dan tidak bisa berlama-lama di sini. Saat ini Zhu Yongkun tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Lin Fan memandang Zhu Yongkun yang ragu-ragu untuk berbicara dan bertanya dengan ragu, ada hal lain? Zhu Yongkun mengertakkan gigi dan berkata, bos, inilah dia. Su Pengfei ketua Su Group ingin mengundang Anda makan malam. Oh, Lin Fan pernah mendengar tentang grup Su yang konon merupakan perusahaan bernilai multimiliar dolar. Itu dapat ditemukan di banyak industri di Liu Cheng. Lin Fan merenung sejenak dan merasa bahwa dia tetap harus bertemu Su Pengfei hanya untuk makan malam. Dia juga ingin melihat apa tujuan Su Pengfei. Dia tidak percaya bahwa Su Pengfei akan mengundangnya makan malam tanpa alasan. Oke, kalau begitu buat janji dengannya dan beritahu aku kalau sudah waktunya. Lin Fan memandang Zhu Yongkun dan berkata langsung. Dia punya banyak waktu sekarang dan hanya pergi ke sekolah setiap hari. Waktu khusus untuk makan tergantung pada pengaturan pihak lain. Oke, bos. Zhu Yongkun berkata dengan cepat. Dia menghela napas lega, untungnya Lin Fan setuju. Dia tidak berani menyinggung ketua perusahaan bernilai multimiliar dolar seperti Su Pengfei dengan mudah. Lin Fan naik lift khusus ke tempat parkir. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhu Yongkun, dia berkendara menuju Universitas Liu Cheng. Universitas Ryuzhou. Lin Fan memarkir mobil dan berjalan menuju asrama. Ketika saya kembali ke asrama, saya menemukan ketiga teman sekamar saya sedang bermain game. Lin Fan sedang bersiap untuk berganti pakaian.
Pada saat ini bos Zhang Ziqiang menoleh dan melihat ke arah Lin Fan dan bertanya apa yang ingin instruktur lihat darimu. Instruktur sedang mencari saya. Lin Fan bertanya dengan ragu. Yah, instruktur tidak meneleponmu. Kakak kedua Li Muyang melepas headphone-nya dan bertanya. Tidak. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berganti pakaian seragam pelatihan militernya. Saya pergi dulu. Lin Fan memutuskan untuk mencari Murong Sue untuk menanyakan apa yang diinginkannya. Lin Fan berjalan keluar dari asrama dan menuju ke gedung perkantoran karena Murong Sue tidak pulang, dia pasti tinggal di kantor. Lin Fan datang ke kantor Murong Sue dan mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Tiba-tiba aku mendengar suara yang menyenangkan. Lin Fan mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Murong Sue sedang menulis sesuatu. Murong Sue mengangkat kepalanya dan melihat bahwa orang yang datang adalah Lin Fan dan dia segera berdiri. Guru, apakah ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Murong Sue membutuhkan bantuan, dia bisa saja meneleponnya. Tidak perlu dia pergi ke asramanya untuk mencarinya. Murong Sue ragu sejenak dan berkata. Mahasiswa Lin Fan, inilah yang terjadi. Kakek saya melihat tulisan tangan Anda dan sangat menyukainya. Dia ingin mengundang Anda ke rumahnya untuk makan malam-malam ini. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Murong Sue menatap Lin Fan dengan mata indahnya. Lin Fan bertanya-tanya apa itu, tetapi karena Murong Sue mengundangnya makan malam secara langsung dan tidak memberitahunya melalui telepon, jelas bahwa dia sangat tulus. Dia benar-benar tidak punya rencana apapun untuk malam itu, jadi tidak ada salahnya bertemu dengan kakek Murong Sue. Bagaimanapun juga, di masa depan aku harus bekerja di bawah Murong Sue. Jika aku menjaga hubungan baik dengannya, akan lebih mudah untuk meminta cuti di masa depan. Melihat Lin Fan tidak mengatakan apa-apa, Murong Sue berpikir bahwa Lin Fan akan menolak, jadi dia buru-buru berkata. Kakekku dulu adalah Presiden Liuda. Ketika dia mengetahui bahwa ada bakat seperti kamu di Liuda, dia sangat ingin bertemu denganmu. Guru, kakekmu adalah kepala sekolah Murong Dewen. Lin Fan memandang Murong Sue dan bertanya dengan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Murong Sue sebenarnya adalah cucu perempuan Murong Dewen. Murong Dewen mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Universitas Liu Cheng. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki banyak mahasiswa di seluruh dunia dan sangat dikagumi. Salah satu alasan mengapa Lin Fan memilih Universitas Liu Cheng adalah Murong Dewen. Dia sangat mengagumi Murong Dewen. Murong Sue mengangguk. Dia tidak punya pilihan selain menggendong kakeknya Murong Dewen keluar. Dia percaya bahwa tidak ada mahasiswa Universitas Liu yang akan menolak undangan kepala sekolah lama. Oke, aku akan pergi. Lin Fan mengangguk dengan serius. Murong Sue mengirimkan alamat rumahnya kepada Lin Fan. Dia berencana untuk kembali lebih awal pada sore hari untuk menyiapkan makan malam dan tidak bisa pergi bersama Lin Fan. Lin Fan meninggalkan kantor Murong Sue dan menatap langit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Murong Sue sebenarnya adalah cucu perempuan Murong Dewen. Anda harus tahu bahwa Murong Dewen mengajar sepanjang hidupnya dan murid-muridnya tersebar di seluruh negeri. Beberapa muridnya menjadi miliarder dan bahkan dikabarkan bahwa dia memiliki seorang murid yang menjadi ratusan miliarder. Ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan Murong Dewen. Lin Fan tidak kembali ke asrama tetapi langsung pergi ke taman bermain. Sudah ada beberapa orang di taman bermain. Lin Fan menemukan tempat teduh berbaring memandangi langit dan bertanya-tanya apakah dia harus membeli sesuatu untuk Murong Dewen. Bagaimanapun, tidak pantas pergi ke rumah seseorang dengan tangan kosong saat mengunjungi mereka untuk pertama kalinya. Bab 66, apakah kepala sekolah tua memintamu untuk pergi? Pelatihan militer di sore hari berjalan sangat lancar. Setelah pelatihan militer, Lin Fan kembali ke asrama untuk berganti pakaian. Old Four, ayo kita makan barbecue. Bos Zhang Ziqiang menepuk bahu Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak ikut, kalian saja. Lin Fan mengancingkan bajunya dan menggelengkan kepalanya. Sialan Lao Si, kamu tidak sedang kencan dengan si cantik Tang lagi kan? Kakak kedua Li Muyang datang dan bertanya kepada Lin Fan. Tidak. Lin Fan meluruskan pakaiannya. Lalu apa yang lebih penting daripada pesta makan malam? Kakak ketiga Wang Ziong bertanya dengan bingung. Saya akan pergi ke rumah Tuan Murong untuk makan malam. Ketika ketiganya mendengar perkataan Lin Fan, mereka semua tercengang. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut, mata mereka melotot berbentuk bulat, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang mereka dengar? Poin penting dari pergi makan malam dengan Murong Sue adalah pergi ke rumah Murong Sue untuk makan malam. Apakah ini untuk bertemu orang tua? Meskipun orang-orang sekarang berpikiran terbuka dan tidak menentang hubungan guru dan murid, ini terlalu cepat. Luar biasa. Brengsek kakak keempat, kapan kamu bersama Murong Sue? Katakan yang sebenarnya sekarang. Old Four, kau terlalu hebat. Kau tidak puas hanya dengan si cantik sekolah Tang, dan kau bahkan tidak membiarkan guru cantik itu pergi. Kau benar-benar binatang buas. Old Four, aku membencimu. Apa kau pikir kau melakukan ini untuk School Beauty Tang?
Ketika Lin Fan mendengar apa yang dikatakan ketiga orang itu, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Apa yang sedang terjadi? Pergi. Lin Fan berkata dengan tidak senang. Kakek guru Murong yang mengundangku. Ini tidak ada hubungannya dengan guru Murong. Jangan bicara omong kosong. Lin Fan masih harus menjelaskan. Dia tidak peduli, tetapi akan buruk jika itu merusak reputasi Murong Sue. Apakah kepala sekolah tua yang memintamu untuk pergi? Bos Zhang Ziqiang bertanya dengan terkejut. Dia tahu bahwa kepala sekolah tua Murong Dewen tidak pernah membiarkan siapapun pergi ke rumahnya untuk makan malam dengan mudah, kecuali mereka adalah siswa yang disukai Murong Dewen. Namun, Lin Fan baru saja tiba di sekolah, jadi mengapa Murong Dewen mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam? Aku tidak bisa memahaminya. Lin Fan menatap bos Zhang Ziqiang dengan terkejut. Bos, aku tidak menyangka kamu tahu kalau kakek Tuan Murong adalah mantan kepala sekolah. Itu luar biasa. Dia mengacungkan jempol kepada bos Zhang Ziqiang. Jika Murong Sue tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa kakek Murong Sue adalah kepala sekolah lama, tetapi Zhang Ziqiang mengatakannya secara langsung. Tampaknya Zhang Ziqiang sudah lama tahu bahwa kakek Murong Sue adalah kepala sekolah lama. Dia melihat kedua teman sekamarnya lagi dan menemukan bahwa mereka tidak terkejut sama sekali. Dia selalu merasa bahwa ketiga teman sekamarnya tidak sederhana. Sekarang tampaknya mereka memang tidak sederhana. Ketiga orang ini tahu hal-hal yang tidak diketahui kebanyakan orang. Oke, aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Aku harus bergegas, tidak sopan jika terlambat. Setelah Lin Fan selesai berbicara, dia berjalan keluar dari asrama. Lin Fan datang ke tempat parkir dan berkendara menuju Villa Haitian nomor 1. Setengah jam kemudian, Lin Fan kembali ke villa, pergi ke ruang kerja di lantai 2 dan mengeluarkan sekaleng Dahongpao generasi kedua. Lin Fan menatap Dahongpao generasi kedua di tangannya. Teh ini enak tapi terlalu sedikit. Satu stoples kecil seperti ini harganya jutaan. Dia sangat ingin mengambil 2 kaleng lagi, tetapi kemudian dia berpikir lebih baik tentangnya. Jika Anda mengambil 1 kaleng, pihak lain mungkin menerimanya, tetapi jika Anda mengambil terlalu banyak, pihak lain mungkin tidak akan menerimanya sama sekali. Lin Fan berjalan menuruni tangga, menyalakan mobil, dan keluar dari villa. 20 menit kemudian, Villa Liu Cheng Dexin. Di depan villa nomor 9. Lin Fan memarkir mobilnya dan keluar. Mengambil 2 kotak sarang burung walet dari mobil. Lin Fan membeli ini di sebuah mal di jalan. Dia merasa bahwa 1 kaleng teh terlalu sedikit, jadi dia membeli 2 kotak sarang burung walet. Lin Fan melihat villa di depannya. Meskipun tidak mewah, pasti harganya puluhan juta. Sepertinya orang tua Murong Sue juga bukan orang biasa. Dia datang ke pintu villa dan membunyikan bel. Segera Murong Sue keluar. Dia mengenakan celemek dan jelas sedang memasak. Lin Fan tidak menyangka bahwa wanita cantik seperti Murong Sue bisa memasak. Itu benar-benar mengejutkannya. Anda harus tahu bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin sedikit dia ingin berurusan dengan asap minyak. Asap minyak akan membuat wanita cepat menua. Tidak ada wanita yang ingin melihat dirinya menjadi tua sebelum orang lain. Halo Guru Murong. Lin Fan berkata dengan sopan kepada Murong Sue. Siswa Lin Fan cepat masuk. Murong Sue tersenyum, membuka pintu villa, dan mengajak Lin Fan masuk. Siswa Lin Fan, kamu datang, kalau mau, kenapa bawa hadiah? Murong Sue melihat sarang burung di tangan Lin Fan dan berkata dengan sedikit keluhan. Dia tidak ingin Lin Fan menghabiskan semua biaya hidup bulan ini hanya untuk datang ke rumahnya untuk makan malam. Dia tahu dari kemasannya bahwa 2 kotak sarang burung ini tidak murah. Dia merasa sangat menyesal. Meskipun dia tidak tahu latar belakang keluarga Lin Fan, tetapi melihat bahwa Lin Fan biasanya mengenakan merek biasa, dia berpikir keluarganya seharusnya biasa saja. Ini tidak bernilai banyak uang. Kamu tidak bisa datang menemui kepala sekolah tua dengan tangan kosong. Itu akan terlalu tidak masuk akal. Lin Fan berkata sambil tersenyum. 2 kotak sarang burung ini benar-benar bukan apa-apa baginya. Melihat bahwa semuanya sudah sampai pada titik ini, Murong Sue hanya bisa mencari cara untuk mengembalikan uang itu kepada Lin Fan nanti. Dia membawa Lin Fan ke ruang tamu dan langsung melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu sedang berbicara dengan seorang pemuda di ruang tamu. Orang tua ini adalah kakek Murong Sue, Murong Dewen. Murong Dewen mengenakan kacamata baca. Dia tampak sangat sehat dan dalam kondisi baik. Teman sekelas kakek Lin Fan ada di sini. Murong Sue berkata kepada Murong Dewen yang sedang berbicara. Ketika Murong Dewen mendengar perkataan Murong Sue, dia mengangkat kepalanya dan melihat Lin Fan. Halo kepala sekolah lama, saya Lin Fan. Anda bisa memanggil saya Lin Fan atau Xiao Fan. Lin Fan berkata dengan sopan kepada Murong Dewen. Murong Dewen dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah Lin Fan. Tidak buruk, sangat bagus. Xiao Fan, kemarilah dan duduk. Murong Dewen melambai pada Lin Fan. Lin Fan bergegas menghampiri, meletakkan barang-barangnya di tanah, dan duduk di sofa. Xiao Fan, ini seniormu He Wan Chen. Dia beberapa tahun lebih tua darimu dan juga lulus dari Liuda. Saya baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Murong Dewen menunjuk pemuda di sebelahnya dan berkata. Pemuda itu seumuran dengan Murong Sue sekitar 26 atau 27 tahun. Halo, senior He.
Lin Fan memandang He Wanchen dan menyapanya dengan sopan, tetapi dia melihat sedikit rasa cemburu di mata He Wanchen. Halo, Junior Lin. He Wanchen berkata sambil tersenyum. Bagaimana bisa Lin Fan pantas mendapatkan kepala sekolah lama untuk mengundangnya makan malam di rumahnya? Dia bahkan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu ketika dia masih di sekolah. Yang membuatnya semakin tak tertahankan adalah Murong Sue benar-benar memasak untuk Lin Fan sendiri. Namun, dia tidak pernah menyerah mengejar Murong Sue. Dia ingin memperlakukan Murong Sue sebagai properti pribadinya. Cemburu-cemburu, dia sangat cemburu. Lin Fan melihat senyum He Wanchen dan merasa itu munafik bagaimanapun dia melihatnya. He Wanchen melirik Lin Fan dan dua kotak sarang burung di tanah tiba-tiba sudut mulutnya melengkung dan ekspresi jijik melintas di wajahnya. Dia mengambil sebuah kotak indah dari tanah. Ketika saya membuka kotak itu, ada sekaleng teh di dalamnya. Saya tahu Anda suka minum teh kepala sekolah tua. Ini adalah sekaleng teh Da Hong Pao kelas atas yang saya dapatkan di lelang di luar negeri. Bab 67, tolong bantu saya mengidentifikasinya. He Wanchen meletakkan daun teh di depan Murong Dewen. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Murong Dewen dengan cepat mendorong daun teh di depan He Wanchen. Barang-barang di lelang jelas tidak murah. Kepala sekolah tua ini tidak mahal, hanya 100.000 yuan. Yang penting kamu menyukainya. He Wanchen berkata sambil tersenyum meletakkan kembali daun teh di depan Murong Dewen dan setelah dia selesai berbicara dia melirik Lin Fan dengan sengaja atau tidak sengaja. Murong Dewen tidak bisa menolak. Dia melihat bahwa itu memang ketulusan cinta He Wanchen. Saya siap menerimanya dan memberikan sesuatu yang bernilai sama kepada He Wanchen setelah makan malam. Ketika He Wanchen melihat Murong Dewen menerima teh, senyumnya melebar. Dia melihat Lin Fan lalu melirik dua kotak sarang burung walet di tanah dan bertanya sambil tersenyum. Junior Lin, kamu datang menemui kepala sekolah lama, kamu tidak hanya membawa dua kotak sarang burung ini kan? Dia ingin sepenuhnya menginjak-injak Lin Fan di bawah kakinya. Dia berpikir dua kotak sarang burung ini hanya bernilai beberapa ribu dolar. Bagaimana bisa beberapa ribu dolar dibandingkan dengan tehnya yang bernilai 100.000 dolar? Tidak ada perbandingan sama sekali. Benar-benar hancur oleh daun tehnya. Dia hanya ingin Lin Fan menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang bisa mengejar Murong Sue. Dia ingin membuat Lin Fan menyerah. Lin Fan tidak berniat berdebat dengan He Wanchen. Bagaimanapun, ini di rumah kepala sekolah tua, Murong Dewen. Tidak dapat dihindari bahwa Murong Dewen akan berpikir bahwa dia sedang pamer yang akan meninggalkan kesan buruk pada Murong Dewen. Rilis tugas. Sebagai seorang taipan hebat ketika menghadapi provokasi, bagaimana mungkin saya tidak melawan? Saya akan menyerang ketika saatnya tiba. Terima misi ini dan dapatkan hadiah 100 ekuitas Jalan Pedestrian Universitas Liu Cheng. Tolak misi ini, tidak ada hadiah. Ketika Lin Fan mendengar suara sistem matanya tiba-tiba berbinar. Oh, siap. Kali ini hadiahnya ternyata jalanan Universitas Liu Cheng. Meskipun jalanan Universitas Liu Cheng tidak besar, letaknya berdekatan dengan Universitas Liu Cheng sehingga toko sangat langka dan sewanya sangat mahal. Belum lagi sewa nilai taksiran konservatif saat ini dari Jalan Pedestrian Universitas Liu Cheng itu sendiri adalah 1 miliar yuan. Ini adalah 10 tujuan kecil. Bagaimana mungkin Lin Fan tidak terkejut? Selama dia menyelesaikan tugas itu, kekayaan bersihnya akan meningkat secara signifikan dan kekayaan bersihnya akan mencapai 33 miliar yang akan membawanya selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang miliarder. Terima misinya. Lin Fan berkata tanpa ragu-ragu. Ini adalah 10 tujuan kecil yang tidak akan ditolak. Dia memandang He Wanchen. Dia tidak menyangka bahwa He Wanchen sebenarnya adalah anak laki-laki yang membawa kekayaan. Perjalanan ke rumah kepala sekolah tua ini tidak sia-sia. Meskipun mungkin memberi kesan kepada kepala sekolah tua bahwa saya pamer, itu tidak seberapa dibandingkan dengan 10 tujuan kecil. Jadi kepala sekolah tua suka minum teh, kebetulan sekali saya juga membawakan sekaleng teh untuk dicicipi oleh kepala sekolah tua dan memberitahu apakah itu asli atau tidak. Sambil berbicara, Lin Fan mengeluarkan kaleng Da Hong Pao generasi kedua dari kotak kecil di sebelahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Fan, Murong Dewen langsung tertarik. Teh macam apa ini yang memerlukan verifikasi keaslian? Xiao Fan, teh macam apa ini? Murong Dewen melihat Lin Fan membuka teko teh dan seketika aroma harum sampai ke hidungnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjual mengatakan itu adalah Da Hong Pao generasi kedua. Saya tidak tahu apakah itu asli. Bisakah Anda mengidentifikasinya untuk saya? Lin Fan berkata sambil mengambil cangkir teh kosong di sebelahnya, memasukkan daun teh, dan menuangkan air. Dengan suara embusan, He Wanchen di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Lin Fan dan Murong Dewen sama-sama menatapnya dan dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan dengan cepat berhenti tersenyum. Saudara Lin, kamu pasti sudah tertipu. Da Hong Pao generasi kedua di pasaran ini 100% palsu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pada Lin Fan, tetapi tatapan itu tampak sangat palsu.
Dia juga ingin membawakan beberapa Dahongpao generasi kedua untuk Murong Dewen, tetapi dia tidak dapat menemukan Dahongpao generasi kedua yang asli bahkan setelah meminta bantuan dari koneksi-koneksinya. Sebagai pilihan kedua, dia membeli Dahongpao kelas atas dari lelang dan memberikannya kepada Murong Dewen. Dia tidak percaya bahwa Lin Fan bisa membeli Dahongpao generasi kedua yang asli. Jika dia tidak bisa membelinya, bagaimana mungkin Lin Fan bisa membelinya? Seluruh pakaian Lin Fan hanya berharga beberapa ratus dolar dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Sejauh yang dia tahu, harga Dahongpao generasi kedua telah dinaikkan menjadi lebih dari 20.000 yuan per gram atau bahkan 30.000 yuan per gram. Lihat kaleng kecil ini, isinya setidaknya 50 gram. 50 gram setidaknya akan menjadi 1 juta. Bagaimana bisa seseorang yang hanya bernilai beberapa ratus dolar memberikan teh senilai 1 juta yuan? Dia tidak akan pernah mempercayainya bahkan jika kamu... Dia memikirkan cara yang lebih baik untuk mempermalukan Lin Fan. Dia juga ingin membuka stoples tehnya. Biarkan Murong Dewen mencicipinya untuk menentukan keasliannya dan langsung menamparkan wajah Lin Fan. Saat itu Lin Fan pasti tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin bangga perasaannya. Dia dengan cepat membuka kaleng Dahongpao berkualitas tinggi. Dia mengambil cangkir dari samping, memasukkan daun teh ke dalamnya, dan menuangkan air. Dia menyerahkan cangkir itu kepada Murong Dewen dan berkata sambil tersenyum. Tolong beritahu saya apakah itu benar atau tidak. Murong Dewen tidak terlalu memikirkannya dan mengambil cangkir dari He Wanchen. Dia mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya lalu menyesap sedikit. Rasanya sangat ringan seperti Dahongpao biasa. Murong Dewen menggelengkan kepalanya dan berkata, artinya sangat jelas bahwa kaleng teh di cangkir He Wanchen hanyalah Dahongpao biasa, sama sekali bukan Dahongpao kelas atas. Bagaimana ini mungkin? He Wanchen tidak percaya bahwa Dahongpao kualitas terbaik yang dia habiskan 100.000 yuan ternyata palsu. Tapi dia tahu bahwa Murong Dewen tidak akan berbohong padanya. Tiba-tiba dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Gelombang rasa malu menghampiriku. Dia melirik Lin Fan di sampingnya. Dia segera menyadarinya. Teh Lin Fan juga palsu. Peluang terbaik untuk Lin Fan dan dia adalah seri. Karena semua orang palsu, dia tidak akan merasa malu lagi. Dia segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Murong Dewen mengambil cangkir teh yang telah diletakkan Lin Fan, mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya. Tiba-tiba semburan aroma menghampirinya, membuat matanya berbinar. Dia tidak sabar untuk mendekatkan cangkir teh itu ke bibirnya dan menyesapnya. Baunya enak, baunya sangat enak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Meninggalkan rasa manis di mulutmu. Bahkan setelah menelan tehnya, aromanya di mulut masih tertinggal. Oh, Din, bagaimana kamu? Lin Fan melihat Murong Dewen yang tampak mabuk dan bertanya sambil tersenyum. Teh yang enak, memang benar Dahongpao generasi kedua. Murong Dewen berkata dengan sangat yakin. Dia pernah minum Dahongpao generasi kedua di rumah seorang teman lama sebelumnya. Rasa itu masih tak terlupakan hingga hari ini, inilah rasanya. He Wanchen yang berdiri di sebelahnya tertegun ketika mendengar kata-kata Murong Dewen. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya membulat dan dia tampak tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang siswa miskin seperti Lin Fan membeli Dahongpao generasi kedua yang asli? Dia bahkan tidak mampu membeli Dahongpao generasi kedua, jadi bagaimana mungkin Lin Fan membelinya? Tetapi ketika dia melihat ekspresi Murong Dewen, dia tahu bahwa Dahongpao generasi kedua ini adalah barang asli. Dia langsung merasakan wajahnya terbakar. Rasanya seperti ditampar keras di wajah. Sakit sekali. Tidak hanya menyakitkan, itu juga sangat memalukan. Dia baru saja bersumpah bahwa teh Lin Fan palsu, tetapi apa hasilnya? Ternyata tehnya palsu sementara teh Lin Fan asli. Dia sangat malu sampai berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Dia terlalu malu untuk mendongak. Artis terkenal mana yang menulis bab 68? Saat ini Murong Sue datang ke ruang tamu dan berkata kepada He Wanchen baru saja hendak mengucapkan selamat tinggal tetapi dia tidak rela melakukannya. Ketika dia mendengar Murong Sue mengatakan bahwa sudah waktunya makan, dia memikirkan cara yang baik untuk membuat Lin Fan menyerah. Saya segera mendapatkan kembali kepercayaan diri saya. Ketika Murong Dewen mendengar kata-kata Murong Sue, dia dengan cepat meminum teh di cangkir. Teh yang begitu enak tidak boleh disia-siakan, bahkan setetes pun. Adapun kotak Dahongpao generasi kedua yang diberikan Lin Fan kepadanya, dia memasukkannya ke dalam pelukannya. Dia tidak ingin kehilangan kotak Dahongpao generasi kedua ini. Xiao Fan, ayo kita makan. Murong Dewen berkata dengan gembira. Dia memang sangat senang saat ini, dia sangat bersemangat untuk menemukan teh yang bagus seperti Dahongpao generasi kedua. Lagi pula teh yang enak seperti itu sulit didapatkan, jadi jika Anda menemukannya, Anda harus mendapatkannya, jadi dia dengan tidak tahu malu menerimanya tanpa menolak Lin Fan. Adapun He Wanchen, Murong Dewen sepertinya telah melupakannya. Ketika He Wanchen mendengar bahwa Murong Dewen hanya meminta Lin Fan untuk pergi makan malam, dia merasa seperti jantungnya mengalami infak. Dia baru saja menikmati percakapan yang baik dengan Murong Dewen dan bisa dikatakan mereka sedang mengobrol dengan sangat menyenangkan.
Tetapi setelah Lin Fan datang, semuanya berubah. Dia adalah protagonis barusan, tetapi sekarang dia telah menjadi peran pendukung. Tidak, sepertinya dia bahkan bukan peran pendukung, tetapi hanya peran pendukung. Dia merasa tidak nyaman. Dia menyalahkan semuanya pada Lin Fan karena berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh Lin Fan. Dia harus mempermalukan Lin Fan. Dia tanpa malu-malu mengikuti Murong Dewen dan Lin Fan. Dia sangat tidak tahu malu. Dia tidak percaya bahwa Murong Dewen akan mengusirnya di depan begitu banyak orang. Jika dia pergi, dia akan kalah sepenuhnya dan mungkin tidak akan pernah bisa mengejar Murong Sue lagi. Murong Dewen dan Lin Fan duduk. Murong Dewen melihat He Wanchen juga duduk dan seperti yang diharapkan dia tidak mengatakan apa-apa. Lin Fan melihat hidangan di atas meja. Ada sekitar 7 atau 8 hidangan masakan rumahan. Telur orak-arik dengan tomat, iga babi yang direbus, daging babi cincang dengan cabai rawit. Kelihatannya sangat bagus. Xiao Fan datang dan cicipi masakan Xiao Sue. Murong Dewen berkata kepada Lin Fan sambil tersenyum. Lin Fan tidak ragu untuk mengambil sumpit, mengambil sepotong iga babi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya sangat empuk, meskipun tidak seenak yang dimasak oleh koki Tianjuke, namun memiliki cita rasa rumah. Lezat. Lin Fan memuntahkan tulang itu dan berseru kagum. Jika rasanya enak, makanlah lebih, Murong Dewen berkata sambil tersenyum. Dia juga sangat puas dengan keterampilan memasak cucunya dan tentu saja sangat senang mendengar pujian Lin Fan. Lin Fan mengambil gigitan lagi dari hidangan lain. Keterampilan memasak Tuan Murong sungguh luar biasa. Ini lezat. Aku tidak menyangka bahwa Guru Murong tidak hanya cantik tetapi juga memasak makanan yang sangat lezat. Siapapun yang menikahi Guru Murong di masa depan akan diberkati. Lin Fan berseru dengan kekaguman dari lubuk hatinya. Ini bukanlah pujiannya kepada Murong Sue, tetapi dia benar-benar bersungguh-sungguh. Murong Sue benar-benar istri dan ibu yang baik yang bisa menangani pekerjaan rumah dan tugas rumah tangga. Tidak sebaik yang kamu katakan. Murong Sue merasa sedikit malu dengan pujian Lin Fan. He Wanchen memandangi Murong Sue yang sedang berbicara dengan Lin Fan dan hatinya tercekat lagi. Dia sudah mengejar Murong Sue begitu lama tetapi dia belum pernah melihat Murong Sue bertingkah seperti wanita kecil di depannya. Lin Fan baru berada di sekolah selama beberapa hari dan Murong Sue memperlakukannya seperti ini yang membuatnya sangat cemburu. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Biarkan aku membiarkanmu bangga untuk sementara. Dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Itu adalah makanan yang sangat menyenangkan. Orang-orang yang menikmati makanan itu tentu saja adalah Lin Fan, Murong Dewen, dan dua lainnya. Adapun He Wanchen, dia sama sekali tidak makan apapun. He Wanchen menunggu sampai makanan selesai untuk melaksanakan rencananya dan mempermalukan Lin Fan. He Wanchen menunggu Murong Sue selesai membersihkan diri dan duduk lalu berkata kepada Murong Dewen. Kepala sekolah yang terhormat, saya tidak pernah lupa untuk berlatih kaligrafi selama bertahun-tahun ketika saya berada di luar negeri. Saya akan menulis sebuah kaligrafi untuk Anda, untuk melihat apakah ada kekurangan. Ketika Murong Dewen mendengar apa yang dikatakan He Wanchen, dia mengangguk setuju. Dia sangat mengagumi mereka yang tulus dalam belajar. Murong Dewen membawa mereka bertiga ke ruang belajar. Keempat pusaka ruang belajar sudah ditempatkan di atas meja, yang menunjukkan bahwa Murong Dewen sangat suka menulis. Begitu He Wanchen memasuki ruang belajar, dia tidak sabar untuk memamerkan kaligrafinya di depan Murong Sue. Dia berjalan cepat ke meja dan mengambil kuas itu. Kepala sekolah tua, kalau begitu aku akan mempermalukan diriku sendiri. Dia berpikir sejenak dan mulai menulis di atasnya. Dia meletakkan penanya dan berkata dengan rendah hati maaf mengganggu kepala sekolah tua. Dia tidak lupa melirik Lin Fan dengan tatapan provokatif di matanya. Apa istimewanya bisa membeli Da Hongpao generasi kedua? Kepala sekolah yang lama hanya akan menyukaimu jika kamu memiliki keterampilan yang nyata. Apa itu kemampuan nyata? Ini adalah keterampilan nyata. Dia tidak percaya bahwa kaligrafi Lin Fan sebaik dirinya. Nanti dia akan mengundang Lin Fan untuk menulis kaligrafi juga. Bandingkan keduanya. Hehe Lin Fan tidak akan menundukkan kepalanya karena malu pada saat itu. Dia merasa lega ketika memikirkan ekspresi tertekan Lin Fan. Akhirnya dia menyelamatkan muka di depan Murong Sue tetapi juga membuat Lin Fan terlihat buruk. Pada saat itu Lin Fan tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengannya untuk Murong Sue. Semakin dia memikirkannya semakin senang dia jadinya. Sepertinya aku melihat adegan Lin Fan pergi dari sini dengan kekecewaan. Murong Dewen berjalan maju dan mulai melihat-lihat. Ya, ada kemajuan yang cukup besar. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak bermalas-malasan selama ini. Murong Dewen berkata dengan nada menghargai. Terima kasih atas pujiannya kepala sekolah tua. He Wanchen sangat bangga dan senyum di wajahnya secerah bunga krisan yang sedang mekar. Dia melirik Lin Fan. Itulah kesenjangannya. Kepala sekolah lama menyukai orang-orang dengan bakat dan pengetahuan nyata. Saya tidak akan mempercayai orang yang memanfaatkan kesempatan. Dia sekarang merasa bahwa dia sudah memenangkan permainan. Dia sangat bangga. Langkah berikutnya adalah mencari cara untuk mengundang Lin Fan untuk menulis kaligrafi juga. Dia melihat sekeliling ruang kerja. Kaligrafi ini sangat indah. Seniman terkenal mana yang menciptakan ini?
Tidak ada tanda tangan. Dia sangat ingin tahu mengapa kaligrafi yang jelas-jelas dari seorang ahli kaligrafi terkenal tidak memiliki tanda tangan. Kepala sekolah lama, dari ahli kaligrafi terkenal mana kaligrafi ini berasal? Mengapa tidak ada tanda tangan? Ini benar-benar ditulis dengan baik. Cantik, cantik. He Wanchen berseru sambil melihat kaligrafi di depannya. Dia melihat tulisan tangannya sendiri lagi dan setelah dibandingkan, dia menemukan bahwa apa yang telah dia tulis bukanlah apa-apa. Sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Dia memutuskan untuk mengunjungi ahli kaligrafi terkenal ini. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan bimbingannya, kaligrafinya akan meningkat pesat. Ketika Murong Dewen mendengar apa yang He Wanchen katakan, dia tertawa terbahak-bahak. Xiao He, lumayan, seleramu bagus. Aku orang tua juga berpikir kaligrafi ini ditulis dengan baik. He Wanchen tidak sabar untuk bertanya master terkenal mana yang mendesain kepala sekolah lama. Dia sangat ingin mengenal orang ini sehingga dia bahkan mulai berencana untuk mengunjunginya dengan hadiah yang besar. Jauh namun dekat di depan mata Anda. Kaligrafi ini ditulis oleh Xiao Fan. Murong Dewen berkata sambil tersenyum. Ada kekaguman dan desahan di matanya. Dia telah menulis sepanjang hidupnya tetapi tidak ada tulisan tangannya yang sebaik Lin Fan. Dia harus menghela napas bahwa memang ada orang jenius di dunia ini. Ketika He Wanchen mendengar kata-kata Murong Dewen, dia tertegun sejenak. Bab 69 belum lama sejak aku mulai berlatih. Karya kaligrafi ini ditulis oleh Xiao Fan Murong Dewen, katanya sambil tersenyum. Ketika He Wanchen mendengar perkataan Murong Dewen, dia tertegun sejenak. Mulutnya yang terkejut perlahan terbuka, matanya melebar, dan dia tampak tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kaligrafi ini ditulis oleh Lin Fan? Bukankah ini jelas karya seorang seniman terkenal? Tapi Murong Dewen tidak akan pernah berbohong kepadanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang terkenal yang ingin dia kunjungi sebenarnya adalah Lin Fan. Tiba-tiba dia merasa pusing. Dia langsung merasakan sensasi terbakar di kedua sisi wajahnya. Sakit, sakit, sakit sekali. Rasanya seperti ditampar 2 kali di wajah. Dia ingin mempermalukan Lin Fan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi badut pada akhirnya. Dia merasa pahit. Dia tidak pernah menyangka ini akan menjadi hasilnya. Dia tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat berkata kepada Murong Dewen, kepala sekolah tua, saya ada hal lain yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu Murong Dewen menjawab. Dia bahkan tidak menyapa Murong Sui yang selalu dia sukai. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan semua muka hari ini dan tidak akan punya muka untuk datang ke Murong Sui lagi. Murong Dewen melihat bahwa He Wanchen akan pergi dan tidak mencoba untuk menahannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Lin Fan, Xiao Fan, sudah berapa lama kamu melatih karakter ini? Menurutnya, Lin Fan pasti sudah berlatih kaligrafi sejak dia masih muda untuk mencapai apa yang dia miliki hari ini. Lin Fan menyentuh kepalanya dengan sedikit malu. Ini sudah lama tidak saya latih. Keterampilan kaligrafi ini diberikan kepadanya oleh sistem dan memang belum lama, baru sekitar 2 hari, tetapi dia tidak bisa memberitahu Murong Dewen bahwa itu diberikan kepadanya oleh sistem. He Wanchen belum berjalan jauh ketika dia mendengar kata-kata Lin Fan dan hatinya tiba-tiba menjadi lebih tertekan. Dia telah berlatih kaligrafi sejak kecil, tetapi dia tidak sebaik Lin Fan yang belum lama berlatih. Dia merasa pahit di dalam hatinya yang lebih pahit daripada makan Coptis chinensis. Dia berjalan lebih cepat. Dia ingin pergi dari sini secepat mungkin. Dia takut mendengar Lin Fan mengatakan sesuatu yang akan membuatnya kesal. Kalau begitu, dia mungkin akan diusir hari ini. Ketika Murong Dewen mendengar kata-kata Lin Fan, dia menghela nafas. Benar saja, dunia seorang jenius tidak terbayangkan. Dia menghubungkan pencapaian ini dengan bakat Lin Fan. Lin Fan tidak menjelaskan. Ayo Xiao Fan, lihat koleksiku. Murong Dewen menunjuk ke beberapa kaligrafi dan lukisan yang tergantung di dinding yang terlihat cukup tua. Lin Fan memiliki keterampilan kaligrafi dan melukis dan kemampuannya untuk mengidentifikasi kaligrafi dan lukisan juga cukup kuat. Kaligrafi dan lukisan kepala sekolah lama ini sangat bagus. Lin Fan berkata sambil tersenyum. Ini adalah kata-kata jujur Lin Fan. Kaligrafi dan lukisan ini seharusnya ditemukan oleh Murong Dewen setelah bertahun-tahun bekerja keras. Murong Dewen sangat senang mendengar kata-kata Lin Fan. Bagaimanapun, kaligrafi Lin Fan memiliki gaya seorang ahli. Kepala sekolah yang terhormat, sudah larut, saya harus pergi sekarang. Lin Fan berkata kepada Murong Dewen. Sudah cukup lama sejak mereka datang ke sini, jadi dia bersiap untuk pergi. Dia tahu Murong Dewen juga perlu istirahat karena orang tua biasanya suka tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Ketika Murong Dewen mendengar bahwa Lin Fan akan pergi, dia dengan cepat menurunkan sebuah lukisan dari dinding di sebelahnya. Dia berencana memberikan lukisan ini kepada Lin Fan setelah dia menerima teh dari Lin Fan. Kenapa lukisan dan bukan kata-kata? Karena dia merasa bahwa karakter yang dia kumpulkan tidak bisa dibandingkan dengan yang ditulis oleh Lin Fan. Xiao Fan, lukisan ini untukmu, ini adalah tanda terima kasihku. Murong Dewen menyampaikan pesan itu kepada Lin Fan. Lin Fan dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Kepala sekolah tua, saya tidak bisa menerima ini.
Jelas bahwa lukisan ini adalah sesuatu yang disukai Murong Dewen. Meskipun lukisan ini bukan yang paling berharga di antara semuanya, Lin Fan memperkirakan jika dijual di pasaran, harganya setidaknya 3 hingga 4 juta. Xiao Fan, apakah kamu merendahkan orang tua? Murong Dewen berkata sambil berpura-pura marah. Mahasiswa Lin Fan, terimalah saja. Kakekku selalu menepati janjinya. Murong Sue berkata cepat dari samping. Dia tahu karakter kakeknya. Ketika Lin Fan mendengar Murong Dewen dan Murong Sue mengatakan ini, dia mengambil lukisan itu. Terima kasih kepala sekolah lama. Lin Fan berkata sambil tersenyum. Betul sekali. Ketika Murong Dewen melihat Lin Fan menerima lukisan itu, senyum bahagia segera muncul di wajahnya. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Lin Fan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Murong Dewen meminta Murong Sue untuk mengantar Lin Fan pergi. Lin Fan keluar dari villa dan berkata kepada Murong Sue selamat tinggal Guru Murong. Selamat tinggal. Murong Sue melambai pada Lin Fan. Murong Sue hendak bertanya kepada Lin Fan bagaimana cara kembali, tetapi dia melihat Lin Fan menekan tombol dan lampu depan mobil sport mewah di sebelahnya menyala seketika. Lin Fan masuk ke dalam mobil, menyalakannya, menginjak pedal gas, dan mobil sport itu melaju kencang. Murong Sue melihat Lin Fan yang sedang mengemudi menjauh, mulutnya terbuka begitu lebar karena terkejut sehingga seolah-olah telur bisa muat di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Fan benar-benar datang dengan mobil. Kuncinya adalah mobil sport mewah. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mobil, dia bisa tahu sekilas bahwa mobil sport ini tidak murah. Matanya sangat rumit, dia tidak menyangka bahwa Lin Fan adalah generasi kedua yang kaya. Dia menutup pintu villa dan berjalan menuju ruang tamu. Kakek, kenapa kamu turun? Murong Sue menatap Murong Dewen dengan rasa ingin tahu. Murong Dewen tidak menjawab perkataan Murong Sue tetapi bertanya pada Murong Sue. Xiao Sue Xiao Fan pergi. Murong Sue mengangguk. Kakek, sudah larut, sebaiknya kakek tidur lebih awal. Dia mengingatkan. Tidak perlu terburu-buru Xiao Sue, apa pendapatmu tentang Xiao Fan? Murong Dewen menatap Murong Sue dan bertanya. Apa bagaimana? Apa maksudnya ini, kakek? Dia berpikir sejenak dan berkata. Mahasiswa Lin Fan sangat sopan dan sangat mampu. Sebagai generasi kedua yang kaya, Lin Fan tidak sombong dan mendominasi seperti generasi kedua kaya lainnya dan Lin Fan sangat rendah hati. Intinya adalah dia sangat berbakat dan kaligrafinya lebih baik daripada kakeknya Murong Dewen. Murong Dewen mengangguk. Kamu adalah instrukturnya sekarang, kamu dekat dengannya, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah Murong Dewen selesai berbicara dengan Murong Sue, dia berdiri dan berjalan ke atas. Ketika Murong Sue mendengar kata-kata Murong Dewen, dia tertegun sejenak. Apa artinya bahwa orang yang paling dekat dengan air akan mendapatkan bulan terlebih dahulu? Apa artinya merebut kesempatan? Apa yang sedang terjadi? Kakek tidak akan ingin aku mengejar Lin Fan kan? Ini terlalu keterlaluan. Aku konselor Lin Fan, oke. Dia guru Lin Fan. Bagaimana aku bisa bersama Lin Fan? Kakek semakin lama semakin linglung seiring bertambahnya usia. Murong Sue mengeluh tak berdaya dalam hatinya. Lin Fan tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara Murong Dewen dan Murong Sue. 20 menit kemudian dia kembali ke Villa Haitian nomor 1. Dia pertama-tama pergi ke ruang kerja untuk melihat dokumen-dokumen terkait tentang jalan pedestrian Liu Cheng. Sistemnya benar-benar luar biasa. Ini adalah 10 gol kecil lainnya yang tercapai. Lin Fan berseru dengan gembira di dalam hatinya. Setelah mandi, dia duduk di tempat tidur dan melihat-lihat ponselnya sebentar. Saya melihat jam dan sudah hampir waktunya istirahat jadi saya mematikan lampu dan pergi tidur. Dia mulai menantikan hari yang baru. Bab 70 tunggu aku akan menjemputmu. Bangun tepat waktu keesokan paginya. Lin Fan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka terlebih dahulu. Setelah membersihkan diri, Lin Fan membuka panel virtual sistem untuk memeriksa item obral kilat 1 yuan hari ini. Ini telah menjadi hal pertama yang dia lakukan setiap pagi. Lin Fan melihat item obral kilat 1 yuan dengan ekspresi tidak percaya. 1 yuan untuk 5 bungkus rokok Lucky Special. 10 botol anggur merah Romani Conti 1945 seharga 1 yuan. Kali ini yang menjadi hit instan ternyata rokok dan anggur merah. Dia tidak sering merokok. 2 hari terakhir ini dia terus memikirkan tentang fakta bahwa gudang anggur di villa terlalu kosong dan tidak ada anggur yang enak. Aku tidak menyangka bahwa barang obral kilat sistem hari ini akan menyertakan anggur merah. Beli semuanya. Lin Fan berkata tanpa ragu. Selamat kepada tuan rumah, pembelian berhasil. Rokok Lucky Strike dan anggur merah Romani Conti 1945 telah ditempatkan di ruang kerja. Sistem ini sangat efisien dan tiba dalam hitungan detik. Lin Fan mengeluarkan ponselnya dan mulai memeriksa rokok pasokan khusus Hao Chai. Dia benar-benar terkejut ketika dia memeriksanya. Ya Tuhan, sekotak rokok edisi khusus Lucky Strike harganya 600.000 yuan. Sebungkus ini 6 juta yuan dan 5 bungkus harganya 30 juta yuan.
Poin utamanya adalah rokok jenis ini sulit ditemukan di pasaran. Semuanya dikoleksi oleh orang-orang kaya. Bisa dibilang tak ternilai harganya. Dia percaya bahwa selama dia mengatakan dia punya rokok laki edisi khusus, banyak orang kaya akan datang kepadanya untuk membelinya dan harganya akan sesuai dengan yang dia sebutkan. Sistemnya benar-benar luar biasa. Lin Fan menghela napas. Orang lain tidak bisa bersemangat hanya karena mereka punya satu kotak, tetapi sistem memberinya 5 secara langsung. Dia melanjutkan pencariannya untuk anggur merah Romani Conti 1940. Dia tahu bahwa Romani Conti adalah anggur merah yang hanya mampu dibeli oleh para miliarder. Ternyata itu tidak murah. Ini sangat mahal. Satu botol harganya mencapai 38 juta. 10 botol harganya 38 juta. Inti poinnya adalah bahwa anggur ini tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan untuk membeli beberapa anggur vintage biasa dari Romani Conti Anda memerlukan kualifikasi. Jika Anda tidak memiliki kualifikasi, kami mohon maaf tetapi tidak akan menjualnya kepada Anda. Terlebih lagi Romani Conti 1945 yang langka ini. Pada tahun 1945 karena pengaruh iklim hanya lebih dari 600 botol Romani Conti yang diproduksi tahun itu. Dia tidak menyangka sistem akan memberinya 10 botol secara langsung. Dia bertanya-tanya apakah sistem telah memberinya semua Romani Conti 1945 yang ada. Sistemnya benar-benar hebat. Sistem ini benar-benar Tuhan yang abadi. Lin Fan dengan cepat mengenakan pakaiannya, membuka pintu kamar tidur, dan berjalan menuju ruang kerja. Ketika saya memasuki ruang kerja, saya melihat 5 bungkus rokok berkualitas dan 10 botol anggur merah tertata rapi di atas meja. Lin Fan pertama-tama memasukkan 10 botol anggur merah ke ruang penyimpanan anggur. Saya kembali ke ruang kerja dan membuka sebungkus rokok laki spesial. Kotak rokok ini sangat indah. Ruby ini sungguh indah. Berlian ini sangat terang. Kotaknya sangat mewah karena dihiasi dengan ruby dan berlian. Kotak rokok kosong ini mungkin bernilai cukup banyak uang. Lin Fan membuka kotak rokok dan mengambil sebatang rokok. Dia mengambil korek api di sebelahnya, menyalakannya, mengambil napas dalam-dalam dan mengembuskan cincin asap yang indah. Lumayan, rasanya oke. Lin Fan berkata sambil tersenyum. Dia mengambil yang baru saja dia buka dan berjalan menuruni tangga. Dia berencana untuk meletakkannya di mobil sehingga dia bisa merokok kapan saja. Lin Fan datang ke garasi dan membuang rokok yang sudah dibuka itu dengan santai. Dia menyalakan mobil, suara gemuruh mesin terdengar, dia menginjak pedal gas dan mobil melesat keluar dalam sekejap. Tempat parkir Universitas Liu Seong. Lin Fan memarkir mobil dan memasukkan kotak rokok yang baru saja dia buka ke dalam sakunya. Berjalan menuju kafetaria. Meskipun sarapan di kafetaria rasanya tidak enak, Lin Fan akan tetap mencobanya. Dia rentan terkena batu ginjal jika dia melewatkan sarapan saat perut kosong dalam jangka waktu yang lama dan dia tidak ingin dokter memecah batu ginjalnya. Lin Fan memesan 1 porsi puding tahu dan 2 batang cakwe. Tapi cakwe di kafetaria sangat besar. Lin Fan suka makan bubur tahu asin, jadi dia memasukkan saus kucai dan sari bawang putih ke dalamnya dan akhirnya menuangkan minyak cabai di atasnya dan mencampurnya secara merata. Ayo makan. Setelah sarapan Lin Fan memesan beberapa bakpao seperti biasa. Lin Fan kembali ke asrama dan mendapati bahwa mereka bertiga masih tidur. Sepertinya mereka begadang lagi semalam. Lin Fan melemparkan langsung roti kukus ke atas meja. Bangun dan sarapan. Keluarkan seragam pelatihan militer dari lemari dan bersiaplah untuk berganti pakaian. Empat tua, kamu sudah kembali. Bos Zhang Ziqiang menjulurkan kepalanya dan berkata. Terima kasih Lao Si karena sudah membawakan kami sarapan setiap hari. Kakak kedua Limu yang berkata sambil tersenyum. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata ini hanya beberapa roti kukus. Lin Fan mengenakan pakaiannya, mengeluarkan ponselnya dan bermain game sebentar. Mereka bertiga sudah siap dan berjalan menuju taman bermain bersama. Tak lama setelah kami tiba di taman bermain, instruktur datang. Hari baru pelatihan militer secara resmi dimulai. Langit agak mendung hari ini dan sepertinya akan hujan, tetapi ini adalah cuaca yang baik untuk Lin Fan dan yang lainnya yang sedang melakukan pelatihan militer sehingga mereka tidak harus berada di bawah terik matahari. Semua orang menantikan hujan, tetapi hujan belum datang juga saat pelatihan militer pagi akan segera berakhir. Tepat ketika semua orang berpikir hari ini tidak akan hujan, tetesan hujan tiba-tiba jatuh dari langit dan semakin lama semakin deras. Semua orang dengan cepat berlari di bawah pohon untuk berlindung dari hujan. Untungnya daunnya cukup lebat, tetapi ini bukan solusi jangka panjang. Lin Fan melihat hujan deras di luar dan merasa tak berdaya. Jika dia berlari kembali ke asrama, dia pasti akan menjadi ayam yang tenggelam. Saat ini, ponselnya berbunyi bip. Junior Lin, saya telah memesan meja di Hotel Linjiang untuk siang hari. Saya datang untuk berterima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Ketika Lin Fan melihat pesan Tang Luobing, dia dengan cepat membalas, Senior Tang, saya mungkin tidak bisa pergi. Kamu punya janji? Ada tanda tanya besar yang lucu mengikuti pesan Tang Luobing. Aku terjebak di taman bermain karena hujan deras. Lin Fan menulis tanpa daya.
Dia melihat ke langit dan sepertinya hujan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Dia siap untuk berlari kembali ke asrama dan basah kuyup seperti tikus tenggelam. Gigit, ada berita tentang Tang Luobing lagi. Tunggu aku akan menjemputmu. Lin Fan sangat terharu ketika melihat pesan dari Tang Luobing. Lagi pula saat itu hujan deras tetapi Tang Luobing masih bersedia datang dan menjemputnya di tengah hujan. Lin Fan meletakkan ponselnya. Pada saat ini, seorang teman sekelas di sebelahnya berkata dengan bangga, "Hei, pacarku akan membawakanku payung nanti." Ya Tuhan Lao Zhou, kapan kamu punya pacar? Seorang teman sekelas di sebelahnya bertanya. Hei. Pria bernama Lao Zhou terkekeh. Dia dari sekolah kami, 1 tahun lebih tua dariku. Aku mendaftar ke Universitas Liuda hanya untuk menemukannya. Lao Zhou, kamu hebat. Kamu benar-benar menemukan seorang siswa senior. Teman sekelas di sebelahnya mengacungkan jempol pada Lao Zhou. Biasa saja. Lao Zhou mengatakan ini dengan rendah hati tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihat ekspresinya, dia tampak seperti pantas dipukuli. Oh, alangkah baiknya jika pacarku bisa memberiku payung. TSK, kalau kamu mau pacarmu mengirimimu payung, kamu harus punya pacar dulu. Punya tidak? Orang yang baru saja berbicara tiba-tiba merasa tertekan. Kalau kamu punya pacar dan kamu masih mengeluh di sini. Saat itu seorang gadis datang di tengah hujan, dia tidak tinggi dan memiliki penampilan yang biasa saja. Pacar saya ada di sini. Zhou tua berkata ini dengan bangga. Di sini Lao Zhou melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Gadis itu datang dengan cepat. Untukmu. Dia menyerahkan payung di tangannya kepada Lao Zhou. Teman-teman sekelas di sekitarnya memandang Lao Zhou dengan iri. Ketika Lao Zhou melihat mata teman-teman sekelasnya, dia merasa bangga. Bab 71 saya pikir kita sebaiknya melupakannya. Hei. Bolehkah saya berbagi payung denganmu? Jadi saya bisa meminjamkan payung ini ke teman sekelas saya. Lao Zhou memandang gadis di depannya dan bertanya. Dia hanya pamer di depan teman-teman sekelasnya. Gadis ini sama sekali bukan pacarnya, tetapi memang benar mereka berasal dari tempat yang sama. Dia sedang mengejar gadis ini sekarang, tetapi gadis itu sama sekali belum menyetujuinya. Dia hanya memohon kepada gadis itu untuk waktu yang lama dan gadis itu setuju untuk memberikan payungnya karena mereka semua berasal dari tempat yang sama. Dia siap untuk merebut kesempatan ini dan mereka berdua akan berbagi payung sehingga sebuah cerita bisa terjadi. Tidak, bagaimana jika pakaianku basah? Apakah kamu menginginkannya? Tidak, Gadis itu menatap Lao Zhou dan berkata dengan tidak sabar. Wajah Zhou tua berubah merah dan ungu saat ini dan dia sangat malu. Dia tidak menyangka gadis itu akan menolak secara terus terang bahkan lebih terus terang daripada mie instan. Itu yang saya mau. Lao Zhou berkata dengan ragu-ragu dan dengan cepat mengambil payung. Dia merasakan kehilangan. Pada saat ini terdengar teriakan tiba-tiba dari kejauhan. Ini adalah primadona sekolah, Tang. Dia secantik peri di tengah hujan. Mengapa dia berada di sini saat hujan deras seperti ini? Kamu bodoh. Si cantik sekolah Tang pasti di sini untuk menjemput ketua kelas Lin. Seluruh sekolah tahu tentang si cantik sekolah Tang dan ketua kelas Lin. Ya Tuhan, ketua pasukan Lin sangat beruntung. Bahkan di hari hujan, si cantik sekolah Tang memberinya payung. Ketika semua orang melihat Tang Luobing datang ke taman bermain, mereka semua menatap Lin Fan dengan iri di mata mereka. Bahkan mereka yang punya pacar pun sangat iri. Lagi pula, hanya ada sedikit wanita cantik seperti Tang Luobing. Mereka sangat senang memiliki pacar yang begitu cantik sehingga mereka enggan membiarkannya keluar saat hujan. Aku iri-iri sangat iri. Tang Luobing berjalan menghampiri Lin Fan.